Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tolke Ranjana dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi cara berkomunikasi efektif. Pertama-tama, kita bahas pengertian dari komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap pada orang lain yang bisa terlihat dalam proses komunikasi. Tujuan dari komunikasi efektif adalah memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi pesan dan penerima informasi, sehingga bahasa yang digunakan oleh pemberi informasi lebih jelas dan lengkap. Untuk dapat berkomunikasi secara efektif, kita perlu memahami unsur-unsur berkomunikasi, antara lain 1. Komunikator, 2. Komunikan, 3. Media, 4. Pesan, dan 5. Tanggapan. Adapun fungsi-fungsi komunikasi efektif. Yang pertama, fungsi informasi. Fungsi informasi yaitu untuk memberitahukan sesuatu atau pesan kepada pihak tertentu dengan maksud agar komunikan memahaminya. Kedua, fungsi ekspresi. Fungsi ekspresi yaitu sebagai ungkapan wujud perasaan atau pikiran komunikator atas apa yang dia pahami terhadap sesuatu hal atau permasalahan. Yang ketiga, fungsi kontrol. Fungsi kontrol digunakan untuk menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan dengan memberi pesan seperti peringatan, perintah, pemberitahuan, dan lain sebagainya. Keempat, fungsi sosial. Fungsi sosial yaitu untuk keperluan rekreatif dan keakraban hubungan di antara komunikator dan komunikan. Kelima, fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi yaitu untuk keperluan transaksi usaha atau bisnis yang berkaitan dengan finansial, barang dan jasa. Adapun faktor penghambat dalam komunikasi efektif menurut Pausan 2007 yaitu pertama, konsep diri atau pengalaman masa lalu yang dipengaruhi sikap. 2. Menutup diri untuk informasi terbaru. Ketiga, penilaian terhadap pengirim pesan. Keempat, pengamatan yang berbeda. 5. Perbedaan persepsi. 6. Pengaruh emosi. Dan terakhir 7. Salah informasi. Untuk menciptakan hubungan lawan bicara atau komunikasi yang efektif, harus ada cara untuk mengatasi penghambatan-hambatan tersebut. Beberapa cara yang bisa digunakan dalam komunikasi efektif. Yang pertama, memahami sudut pandang orang lain. Memahami sudut pandang orang lain membuat kita meluaskan cakrawala terhadap topik komunikasi yang sedang dibicarakan. Kedua, berempati terhadap lawan bicara. Menghadirkan empati pada komunikasi atau pembicaraan, maka kita menghargai lawan bicara kita. Kita lebih sadar terhadap diri kita dan lawan bicara. Ketiga, mengusahakan kejelasan pesan. Kesalahpahaman terjadi apabila bahasa yang kita gunakan sulit untuk dimengerti orang lain. Kita bisa saja memberikan contoh untuk memperjelas istilah-istilah tertentu. Keempat, mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif berarti kita sadar dan hadir sepenuhnya saat berkomunikasi dengan lawan bicara. Kelima, ketahui lawan bicara.
Ketahui lawan bicara artinya ialah kita harus mengetahui apakah lawan bicara kita itu seperti orang tua, anak-anak, atau sebaya setara dengan kita. Maka kita akan lebih mudah mencari topik obrolan yang sesuai. Terakhir, reflektif. Merefleksi pada saat komunikasi berarti proses untuk menanyakan kembali atau memparapse lawan bicara. Itulah tadi presentasi materi tentang cara berkomunikasi efektif dari saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.